Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Hining Tias, NIM 86063055 dari UPBJJ UT Surabaya. Tutor pada praktikum IPA di SD adalah Ibu Fia Aini SPD MPD. Di video kali ini saya akan membahas tentang modul 3 praktikum 3, yaitu pencernaan makanan. Tujuan percobaan yaitu dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahannya yaitu gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Landasan teori. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara proses dan organ-organ serta kelenjar merupakan kesatuan sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua yaitu proses kimiawi, pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Berikut hasil pengamatan. Bagian-bagian utama saluran pencernaan pada manusia adalah: yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus besar, yang kelima ada usus halus, yang keenam ada anus. Pembahasan. Pada bagian mulut, mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah konsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat berbagai bagian penting, diantaranya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi, bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang mengkonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah ludah, yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua, bagian kerongkongan. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan ditelan diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Yang ketiga adalah bagian lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Yang keempat ada usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian. Di antaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang kelima yaitu bagian usus besar, adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri sehingga bisa menjadikan kotoran yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yang terakhir yaitu rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju tempat pembuangan terakhir yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka ia berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus seperti yang kita semua ketahui merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalam yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan
yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana, sehingga mudah dicerna tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut, proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut, dikunyah oleh gigi, proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam bile, dan air, penyerapan nutrisi, dan pembuangan kotoran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.